Abang ini kan seorang anggota DPR. Sudah anggota DPR, pimpinan juga, ya kan? Kira-kira Bang apa aja sudah yang Abang perbuat, Bang? Selamat sore, Kando. Iya, selamat sore. Wah, itu dia pemirsa, teman-teman masyarakat Jambi dimanapun berada. Hari ini saya kebetulan bertemu sosok ya. Sosok, yaitu tokoh Kabupaten Kerinci. Abang kita, Kando kita, yang dikenal dengan Bang Boy Edward Kerinci, ABK katanya. Begitu Bang Boy? Saya nyapa tuh agak, apa namanya itu, agak nyentrik bahasa-bahasa ABK gitu. Terus apa lagi tadi Kando? Selain ABK nih? Loh, ABK itu sebenarnya mengalir aja. ABK sebenarnya saya teringat dengan waktu saya masih di swasta dulu. Saya membangun perusahaan itu Anugerah Bintang Kerinci. Anugerah Bintang Kerinci. ABK, PT. PT ya? Iya. Wah, luar biasa. Habis itu ya karena sudah dunia politik, perusahaan itu ya akhirnya kita turunkan ke estafetnya ya. Estafetnya. Dan ABK tetap masih ada. Tetap ada sampai sekarang ABK. Estafetnya generasi kita lah. Kemudian tadi ditanya ABK apa lagi tuh? Apalagi tuh? ABK. Abang Boy Kerinci boleh? Abang Boy Kerinci. Wah. Itu lebih dikenal di masyarakat sana ya? Ya itu untuk konteks pergaulannya. Untuk konteks pergaulan. Tadi kalau ABK tadi konteks bisnis apa itu cerita, hanya untuk mengingatkan saja. Kalau ABK kan nggak boleh lagi konteks seorang politisi. Iya, iya. Di DPR nggak boleh lagi. Tapi Betul. itu mengingatkan saja. Mengingatkan saja ya. Akhir generasinya sudah berjalan. Wah. Jadi teman-teman, ABK yang satu lagi. apalagi tuh? Wah, ini agak politis nih. Apa nak? Apa itu Abang? Terlepas apapun, arah baru Kerinci. Arah baru Kerinci. Wah, Arah baru ya. Kerinci. Yo. Artinya kita menunggu dan menanti ini teman-teman ya. Kira-kira apa nanti gerakan yang dilakukan oleh abang kita? Apa makna dari arah baru Kerinci tersebut? Nanti kita tanyakan segelintir dengan abang kita. Dan kebetulan teman-teman beliau ini adalah wakil ketua DPRD Kabupaten Kerinci, yang juga hari ini adalah selaku ketua Golkar ya, DPD 2 Kabupaten Kerinci. Saya ingin tahu sedikit perjalanan itu Bang Edward. Dari bisnis masuk ke politik. Gimana ceritanya itu Bang? Oh, sebenarnya gini. Politik itu sebenarnya mengalir saja. Iya Bang. Orang bilang politik itu ada dasarnya. Kalau bagi saya pribadi, saya pakai istilah gimana ya? Untuk berpolitik itu kita harus basicnya lebih pondasinya lebih diperkuat. Makanya harapan-harapan masyarakat yang sekian lama waktu saya masih berbisnis tentu memberikan pergulatan hati untuk memilih di antara hati melanjutkan dunia bisnis dengan harapan masyarakat untuk melakukan pengabdian lain. Akhirnya ya seiring waktu yang berjalan, ada harapan-harapan masyarakat yang sudah begitu banyak harus berkiprah di dunia politik. Akhirnya saya di periode pertama saya belum ambil sikap. Nanti di pemilu pertama waktu didesak-desak diminta belum. Tapi setelah itu besarnya harapan masyarakat, ya artinya saya harus punya pemikiran yang seperti itu. Artinya ada sisi lain yang harus saya ambil dalam mempertimbangkan bagi politik. Nah, dalam perjalanan politik itu sendiri, ada hal yang kami rasakan. Pertama, kalau kita mau mengukur ukuran bisnis dengan perolehan dan di dunia politik, kalau bagi kami pribadi, tentu dari segi katakanlah benefitnya, dari segi katakanlah tentu tidak bisa disandingkan. Lebih katakanlah untuk yang kita nampakkan tentu bisnis itu lebih lebih efektif apa gimana? Lebih dari segi benefitnya tadi, dari segi katakanlah kita ukur dari segi pendapatan lah kasarnya. Itu keuntungannya lebih itu lebih jelas, lebih jelas ya, betul jelas dan lebih enak lah kita prospeknya itu lebih
Kalau bisnis ya. Iya. Kalau politik. Nah, kalau politik sebenarnya penghargaan itu cukup memberikan apa namanya, juga cukup memberikan ini. Tapi kalau boleh dinilai lagi, kalau untuk ukuran saya pribadi, artinya masih juga di bisnis itu lebih nyaman. Nah, begitu saya politik, apalagi diberikan amanah sebagai pimpinan DPRD, Ya. tentu ada apa namanya nilai yang kami rasakan. Contohnya kita misalnya untuk melakukan menangkap aspirasi masyarakat. Sekuat apapun apa namanya kita personal, tentu tidak mungkin kita bisa berbuat misalnya katakanlah masyarakat kepingin, Pak, kami mengeluhnya kami nggak punya saluran irigasi, kami nggak punya Bang. Iya, Bang. bangunan gedung sekolah kami rusak di daerah kami, Iya, Bang. atau jalan kami rusak, Pak, atau kami nggak punya jalan, perlu diperbaiki. Nah, dengan kebijakan kita ada di sana, dengan posisi kita ada di sana, tentu ini memberikan apa namanya ada kebijakan, kebijakan yang bisa kita apa namanya kita perbuat, kebijakan yang bisa kita apa namanya kita eksekusi, Iya, Bang, ya. dalam kapasitas posisi kita tadi. Nah, itu yang membedakan. Jadi ada semuanya tetap punya nilai, tetap punya seni. Siap. Tergantung kita mengartikan. Artinya antara bisnis dan politik ini tentu Abang tidak akan meninggalkan, atau memang Abang sudah bulat kemana ini kalau kita mau cerita rakyat ini, Bang, ya. Apalagi tadi Abang terpengaruh, Abang ikut politik karena ada apa nilai poin sentuhan-sentuhan masyarakat itu harus peduli kita, seperti itu yang saya lihat Abang melakukan itu, Bang. Abang mau turun ke politik itu, Bang. Kalau ditanya Abang ini, Bang, bisnis atau politik sebenarnya, Bang, yang harus kita tekunkan di diri Abang? Iya, posisi saat ini karena apa namanya, karena posisi kita sudah jabatan publik, jabatan politis, tentu harapan orang harus berkiprah Di politik. di politik lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Mudah-mudahan ke depan kalau memang apa namanya waktu yang dan apa namanya berproses, kalau memang harapan-harapan itu bisa, nanti akan kita lihat bagaimana ke depan nanti. Baik. Bang, kita kocok dulu gulanya, Bang, dulu ya. sambil kita Ya. Namanya ngobrol, tadi kan Bang. diajak ngopi. Kalau Iya. ada kopi harus ada kopi ya. Ternyata selain tokoh politik, beliau ini adalah pembisnis, pemirsa. Namun tentu ya karena kita punya apa tadi rasa ya, empati mungkin di diri kita yang harus terjun, Bang, ya, untuk memikirkan rakyat, mungkin sudah saatnya. Itu yang Abang lakukan dan berkiprah di politik. Itu yang saya apa namanya itu, Bang, yang saya simpulkan apa yang sudah Abang lakukan. Ini luar biasa, Bang. Baik, Bang, ngomong-ngomong, Bang. Abang ini kan seorang anggota DPR. Sudah anggota DPR, pimpinan juga, ya kan? Kira-kira Bang apa aja sudah yang Abang perbuat, Bang? Selama Bang di DPR ini, Bang. Oh, Ini pengetahuan Abang ya? iya. Iya, ya, namanya DPR tentu pertama kita kalau di daerah ya kita membangun kabupaten Kerinci lah. Iya. Jadi kapasitas kita di lembaga tugas DPR itu kan pertama membuat apa namanya fungsinya membuat kalau dulu kan membuat undang-undang, kalau sekarang kan membuat peraturan daerah. Membuat peraturan daerah ya. Kemudian melakukan pengawasan. Ya. Kemudian dalam fungsi anggaran. Dalam fungsi anggaran ya kita membahas bersama eksekutif dan mengesahkan apa-apa saja yang menjadi harapan masyarakat. Gitu ya. Nah, kalau konteks kita kan berdasarkan cakupannya tentu ada diplot berdasarkan dapil basis wilayah. Dapil. Iya. Nah, tentu dalam dapil kita tentu banyak hal yang menjadi harapan masyarakat. Semua sektor. Semua sektor, Bang, ya. Semua sektor. Harapan masyarakat minta dibangunkan jalan, irigasi, perbaikan sekolah, prasarana umum lainnya, termasuk masalah sosial, masalah apa namanya keagamaan. Ya, semuanya harapan orang besar. Namun demikian ya namanya kita, kewenangan kita apa namanya di lembaga DPR ya, artinya kita tentu batas kewenangan kita juga tidak bisa maksimal untuk apa namanya untuk mengawal itu sampai ke tahapan kebijakan ataupun mengeksekusi kebijakan, karena itu ranahnya sudah eksekutif. Itu aja yang membuat
sedikit kesenjangan lah ya Bang ya untuk leluasa mau ngambil kebijakan tadi karena ada perantara lagi Bang ya. Karena ada eksekutif tadi, ada rananya. Ya, bentar lagi kita doakan aja Bang Abang eksekutifnya. Oh. Ya kan? Itu teman-teman ya kan kita doakan sesuai tadi apa tadi Bang tagline-nya? Arah baru Kerinci. Wah, ini luar biasa ini Bang. Tapi Bang, ngomong-ngomong Bang, tentu kan Abang selama di DPR itu kan Bang ada yang namanya merasakan Bang ya. Kadang jenuh, kadang apa namanya lagi itu Bang, ada rasa gimana Bang ya, ada sesuatu Bang ketika rakyat Bang, ya kan, rakyat ini kan banyak inginnya Bang, bagaimana sesuatu mungkin menjadi aspirasi itu kan harus tercapai kan begitu Bang. Tentu Abang selaku DPR Bang kadang-kadang kan, waduh gimana ya, kayak mana ya, sementara kebijakan tidak full di Abang begitu Bang, ya kan. Nah ngomong-ngomong Bang, kira-kira Bang hal yang terpahit yang pernah Abang temukan selama Abang di DPR itu, kira-kira apa yang pernah Abang eksekusi sehingga tidak sampai begitu Bang, tetapi keinginan Abang bisa begitu melakukannya Bang, bisa melakukan membantu rakyat itu Bang. Apa kira-kira Bang selama Bang di DPR? Tentu ada pasti itu Bang. Ya, yang namanya harapan masyarakat. Pasti harapan masyarakat itu kalau kita tampung ya pasti luar biasa banyaknya. Tentu ada beberapa skala prioritas yang menjadi harapan, yang kadang-kadang itu yang menjadi beban bagi kita. Bang ya. Antara regulasi yang mengatur dengan katakanlah harapan masyarakat. Ambil contoh, misalnya di Kerinci ada namanya daerah potensi pertanian dan perkebunan itu renah pemetik. Renah pemetik. Ya, wilayah renah pemetik itu kalau tembus jalan itu tembusnya ke Marabungu, tanah tumbuh. Tanah tumbuh ya. Lagi. Nah, akses jalan ke sana sebenarnya terlalu panjang. Tapi masyarakat yang bermukim di sana itu sudah puluhan tahun. Nah, kendala yang kita hadapi saat ini antara harapan masyarakat itu regulasi yang mengatur itu kawasan itu sudah sebagian besar menjadi hutan wilayah TNKS. Nah, sekarang problemnya itu antara mana yang lebih antara harapan masyarakat dengan TNKS. Kadang-kadang bolak-balik pikiran kita. Kenapa bolak-balik pikiran kita? Kalau dari pihak TNKS bilang ini larangan, tapi kalau bilang masyarakat, mereka lebih dulu menghuni. Lebih ada masyarakatnya dulu di sana, lebih sudah apalagi ini sudah ada desanya. Nah, menyatukan itu, mensinergikan atau memadukan, itulah yang sekarang ini jadi beban berat bagi kita. Supaya regulasinya itu kita membangun di sana, walaupun akses jalan untuk diperbaiki dengan katakanlah dengan pendanaan, walaupun mereka tidak butuh jalan yang hitam, jalan aspal mulus. Sana masyarakatnya itu yang penting terbuka. Misalnya jalannya terbuka, tapi apa namanya kondisinya tuh kalau hujan lumpurnya luar biasa dan kendaraannya ya apanya sedih kita melihat petani itu dengan ongkos. Iya Bang, ongkos transportnya yang mahal. Nah, sementara mereka punya produk yang begitu bagus di sana, kopi, cassava, apa namanya tanaman-tanaman horti, kentang, itu luar biasa. Daerah sangat produktif. Nah, ini kendala-kendala yang mestinya harus menjadi pemikiran kita ke depan, bagaimana secara regulasinya bisa ini ada solusinya. Yang dari segi katakanlah pemanfaatan masyarakat, kita dorong masyarakat untuk bisa bertani itu bukan dalam pengertian kita membabat hutan. Kita di sana kan misalnya mengganti tanaman menjadi tanaman produktif. Nah, itu yang selama ini mungkin salah persepsi yang mestinya harus diluruskan harus kita luruskan. Itu salah satu kendala yang kita hadapi secara umum untuk Kabupaten Kerinci. Tapi Abang sudah melakukan itu berkomunikasi dengan pihak TNKS, Bang? Ya, komunikasi kita dengan pihak TNKS, dengan pihak kehutanan, dan terakhir ini kemarin kita sudah menganggarkan untuk tahun 2021 kemarin masih dibolehkan kita memperbaiki. Kita anggarkan, itu berjalan melalui Sokelola PU sendiri, berjalan tahun 2021. Nah, tahun 2022 sudah kita dorong juga, sudah ada anggarannya untuk kelanjutan perbaikan. Nah, satu sisi ada regulasi dari pihak kehutanan supaya ini harus ada istilahnya ada larangan, harus diminta lagi dari pihak kehutanan itu dan pihak TNKS itu kita bikin dulu amdalnya dulu. Aduh, padahal cuma memperbaiki jalan buat amdal juga, Bang. Nah, harus dibuatkan amdal dengan persyaratan-persyaratan lain. Nah, ini kan kondisi yang masyarakat ini tidak mau tahu ya. Tidak mau tahu. Nah, ini yang mestinya jadi kadang-kadang jadi pemikiran kita.
Nah, mudah-mudahan ke depan ini bisa jadi apa namanya ada solusi sehingga masyarakat kita juga tidak penafsirannya seolah apa Tidak namanya, berbuat ya bang ya. dewannya tidak berbuat atau pemerintahnya tidak berbuat. Itu ada kendala yang mungkin yang seiringnya regulasi tadi berubah-ubah terus gitu. Artinya itu yang abang rasakan menjadi paling pahit yang hingga saat ini belum selesai-selesai problem itu bang ya. Iya. Di lain itu ada nggak? Tidak ada lagi? Masih ada bang? Ya, yang namanya apa namanya seperti itu, sekecil apapun tetap kadang-kadang yang namanya masyarakat kita nggak bisa memuaskan. Pasti semua sektor adalah, tapi tinggal kita milah-milah skala-skala yang kita anggap urgen dan sangat berdampak secara umum. Wah, gitu bang ya. Baik bang, ini luar biasa bang sore ini bang. Dan juga bang, kita ingin tahu aja nih bang, ini isu bang yang beredar bang. Oh. Isu ini bang, bukan isu, tadi saya juga baca media bang, abang katanya ada beberapa toko di Kerinci itu akan maju ini bang, memikirkan Kabupaten Kerinci ini ke depan. Tentu saya sentil juga dong bang, apa benar atau enggak ini bang? Kira-kira mungkin balik lagi ke tagline tadi mungkin ya bang, arah baru Kerinci, apakah itu mungkin menjadi sebuah menjadi momentum bagi abang Edward ya ke depan ya? Kira-kira akan benar-benar ingin membangun Kabupaten Kerinci itu ke depan. Kira-kira memang rencana mau maju bang ya? Jadi begini, bagi saya pribadi itu kalau politik itu sebenarnya mengalir saja. Mengalir saja bang ya? Saya pun juga waktu periode pertama jadi anggota DPR, berikutnya jadi pimpinan DPR, dan diamanahkan lagi menjadi ketua partai Golkar. Ada peningkatan bang? Ya, artinya kan saya bilang mengalir dalam artinya nggak mungkin mengalir itu dalam pengertian mengalir tanpa ada perjuangan. Pastilah. Namanya kita berpolitik pasti punya harapan, punya kepentingan. Iya bang. Nah, posisi-posisi yang seperti ini rasanya setelah kita ngikuti perkembangan dan merasakan ada hadir di ranah politik, ada rasa ada sedikit harapan di pribadi kita itu kalau memang katakanlah ditakdirkan atau mungkin harapan masyarakat bisa sinergi dengan dengan kemauan kita, tentu ke depan ini kita berharap itu iya bang, kiprah kita ya kalau memang memungkinkan respon masyarakat bagus ya nggak ada salahnya. Makanya tadi bilang dari awal kita sudah membangun sudah hidup di dunia, sudah ditempa dari dunia bisnis ya artinya ke depan kita hanya berpikir bagaimana bukan jabatan itu kita jadikan sebagai tempat yang wah. Betul bang. Nanti kata itu fasilitas itu kita kalau jadi ini nanti kita bisa begini, bagi saya bukan itu menjadi tujuan utama. Bukan itu menjadi tujuan utama bang ya. Karena apapun katakan ada juga ya, mohon maaf mungkin ada persepsi masyarakat atau mungkin ada juga yang dirasakan oleh orang-orang tertentu kalau mau jadi ini supaya bisa fasilitasnya begini. Tapi kalau bagi saya pribadi mungkin itu bukanlah menjadi suatu bentuk obsesi, karena kita bersyukur aja karena kita bersyukur selama ini sudah dianugerahkan oleh Allah SWT beberapa pemberian beliau yang harus kita syukuri. Artinya hal-hal yang mungkin yang digambarkan orang kalau begini hidup bisa begini kan enggak juga bang ya. Tapi ini memang murni ada panggilan atau bagaimana bang? Abang ya, mungkin besok mengabdi itu bang? Iya itu kan ini terlalu jauh nih. Iya nggak apa-apa bang. Karena 2024 sudah dekat bang. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Iya bang. Kita kan ini sekedar sharing. Sharing kita bang ya. Nah, kalau bagi saya sendiri, kalau untuk ke depan kan melihat Kerinci ini karena ada rasa panggilan batin untuk melihat, karena kita mau mengikuti dan tahu persis detak jantungnya Kerinci itu ke depan ataupun tantangan, peluang dan tantangan ke depan seperti apa itu mungkin sudah bisa kita petakan. Tentu ada juga peran kita ingin menjadikan Kerinci itu bisa lebih maju ke depan kalau memang itu ada jalan untuk ke situ. Artinya hari ini sebelumnya ini ya teman-teman ya,
Dan hari ini saya ketemu Abang. Berarti Abang sudah mempersiapkan bagaimana besok ke depan Kabupaten Kerinci itu ya Bang ya? Ya sekarang pun saya sudah mikirkan Kerinci. Sudah mikirkan? Karena duduk di Dewan sudah mikirkan Itu Kerinci. dia teman. Makanya tadi kalau berbicara masalah bagaimana ke depan, ya pertama kita lihat, pertama saya mengalir saja. Yang kedua nanti, karena mungkin orang berpikir proses politik itu identik dengan apa yang capaian hari ini. Orang Betul Bang, capaian hari ini benar. orang mempersepsikan bahwa oh ini ketua partai, oh ini pimpinan DPR, oh ini backgroundnya begini. Mungkin masyarakat kita kan juga sudah punya kalkulasi dan hitung-hitungannya untuk memandang sesuatu itu dengan segala macam apa namanya objektivitas penilaian. Ya. Ya itu kita serahkan kepada masyarakat. Kita memaksakan ke depan seperti apa, ya bagi saya lebih baik apa nama jalani aja. Kalau memang katakanlah Rakyat berpihak. segala bentuk nanti rakyat berpihak, apa namanya dukungan partai lebih diberikan amanah. Betul Bang, Kemudian betul. mungkin kesiapan kita ke sana mungkin kalkulasinya sudah dipertimbangkan dengan segala macam. Oh iya, Ya iya. nggak ada salahnya. Tapi intinya kita nggak apa namanya bukan tipe yang memaksakan dengan berbagai macam apa namanya dengan retorika yang katakanlah yang Muluk. terlalu muluk ya. Iya Bang. Ya itu aja. Nah, apapun kita orang pasti punya dan punya standar penilaian. Wah, Tapi Bang, bocoran boleh kan sedikit Bang? apa tuh? Abang kan seumpama ini Bang. Mudah-mudahan Tuhan ridho Abang terpilih Bang. Tapi minta bocoran udah Bang. Mau diapakan Kabupaten Kerinci itu Bang oleh Abang besok Bang? Sedikit aja Bang. Walaupun kisi-kisinya nggak apa-apa Bang. Nah, bolehlah saya berbicara mungkin apa namanya apapun. Ya. Hari ini dan ke depan saya punya penangan Kerinci itu pertama malah di posisi kita saat ini ya, saya sudah Iya Bang. punya berpikir Kerinci itu pertama akses Kerinci ke ibu kota provinsi Jambi jauh. Itu satu ya, betul Itu sekali Bang. tantangan kita. Jaraknya 450 km dengan wilayahnya yang perbukitan, yang akses menuju Kerinci rawan longsor. Ya. Apalagi sekarang kondisinya jalan kita ke Jambi ini jadi momok, bukan momok dari masyarakat provinsi Jambi. Mungkin provinsi tetangga kita merasakan apa namanya dampak daripada jalan nasional itu dilalui oleh truk-truk batubara. Truk-truk batubara ya. Ya. Tantangan masyarakat Kerinci saat ini, pertama mau ke Jambi nih. Kalau ke Jambi ini, pertama kalau lagi apesnya, pertama terjebak Macet. macet batubara. Habis macet batubara nanti bisa jadi nanti macetnya lagi di ada yang jalan yang longsor atau tebing yang longsor. Iya Itu Bang. kan kendala yang dirasakan. Nah itu dalam apa namanya dalam pemikiran kita yang lebih perspektif melihat Kerinci dan Jambi secara umum. Tentu ini juga menjadikan katakanlah dalam bentuk keluhan masyarakat Kabupaten Kerinci. Nah saya harus sampaikan ini kan. Iya. Pertama kita harus pikirkan nih bagaimana ke depan ini Provinsi Jambi ini untuk lebih mendorong ini regulasi pengaturan jalan ini lebih cepat. Kita nggak tahu nih potensi batubara ini untuk berapa tahun, 20, 30 tahun, 40 tahun ke depan, Betul sekali itu Bang. ya kan? Kalau ini terlambat kita ambil kebijakan untuk katakanlah perusahaan untuk membuat alternatif transportnya, tentu ini masyarakat semakin menderita. Akhirnya mempengaruhi juga berarti ya Kerinci ya. Iyalah, kalau Kerinci kan akhirnya gini, unggulan Kabupaten Kerinci ini pertama Kabupaten Kerinci ini untuk saat ini ya, entah kita belum tahu ke depan apa potensi alamnya. Iya Bang. Tapi potensi yang nampak kita hanya lebih unggul di sektor pariwisatanya. Pariwisata. Pariwisata oke lah. Mungkin Bung Idris belum pernah ke Kerinci ya? Sudah Bang, sudah Sudah. Bang. Wah luar biasa Bang. Ya. Sektor pariwisatanya, sektor pertaniannya, Pertaniannya. kemudian mungkin perkebunannya dengan apa namanya, dengan yang masih bisa kita tingkatkan masalah perkebunan. Kemudian tentu yang prioritas utama itu transportasinya, baik darat maupun udara. Iya, iya, iya. Nah itu akses supaya orang menikmati wisata. Nah kalau macet, gimana orang mau ke Kerinci? Udah sejauh itu pikiran Abang Bang ya? Ya. Sudah sejauh itu antara. Iya artinya kan gitu. Kita pertama apa namanya membangun Kerinci itu tentu dari sektor unggulan yang kita punya. Iya, itu harus Kita nggak selesaikan mungkin itu. membangun mercusuar, membuat jalan tol, membuat kereta api, nggak mungkin. Ya kan? Tentu yang potensi-potensi yang paling apa namanya Mempengaruhi dampak dulu lah ya Bang, yang paling Abang utama, tentu paling utama ya. Itu. Heeh.
Nah, kita membangun Kerinci, kalau sektor itu kita perkuat pariwisatanya. Orang berwisata kan ingin menikmati. Kalau ukuran apa namanya istilahnya, kalau untuk budgetnya belanja bagi mereka itu nggak terlalu, wisatawan nggak terlalu ini. Nah ini mestinya objek wisata yang kita miliki bagaimana kita tata dengan baik. Kapan perlu mungkin bisa diswastanisasikan. Betul, Mungkin Bang. Bung Idris sudah tahu tuh apa yang nggak ada di Kerinci kalau untuk wisatanya. Apa itu, Bang? Kita punya Gunung Kerinci, gunung tertinggi. Danau tertinggi di Kayo Aro, di sampingnya Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh. Belum sampai saya, Bang. Danau tertinggi, kita lihat di daerah perbukitan ada danau, daerah pegunungan ada danau. Sangat potensi, Bang, ya. Nah, kemudian apalagi air terjun. Danau alamnya di Danau Kerinci punya. Air terjun di mana-mana. Iya, Bang. Air panas kita punya. Kemudian wisata-wisata alam yang sedang digandrungi, sedang digiatkan oleh UMKM maupun katakanlah BUMDes sekarang ini lagi semaraknya di Kerinci. Nah ini mestinya perlu ada dorongan. Kita menghidupkan apa namanya UMKM-nya, nyera matanya, kemudian fasilitas-fasilitas lain yang mendorong. Jadi kalau kita misalnya, saya berpikir membangun Kerinci ini seperti katakanlah di Kayo Aro. Kan kawasan kebun teh nih. Teh, iya, Bang, kebun teh. Tapi bagaimana ke depan itu biar miniaturnya di kebun teh itu sekarang kan masih statusnya masih hak guna usaha, HGU-nya masih di PTP Nusantara. Iya, Bang. Nah, saya berpikir ke depannya apapun ya, ke depan ini bagaimana misalnya di spot-spot atau mungkin di klaster-klaster tertentu, nanti mungkin ada yang mungkin kalau memang hak gunanya usahanya nanti sudah habis, mungkin kita akan review kembali akan gimana nanti prospek-prospek yang bisa dijadikan apa namanya miniaturnya wisata Kerinci itu dibikin di spot-spot tertentu. Jadi di sana itu kalau wisatawan nggak perlu, kalau di sana nggak perlu gedung-gedung katakanlah hotel-hotel, Nggak perlu deh ya. cukup view-view yang mungkin villa-villa. Iya, iya, Kita iya. bangun villa yang mungkin lebih representatif, yang nyaman. Mungkin di sana itu ada kawasan nanti mungkin ada kebun teh, miniatur kebun tehnya di kawasan dalam itu ada, kopinya ada, bentuknya apa, cassiopeia-nya ada di dalam itu, Iya, Bang. buah-buahannya ada, mungkin jogging tracknya ada, untuk lapangan golfnya, mininya ada. Kan itu orang menikmati wisata bagi orang yang ini. Nah itu mungkin ke depan itu yang tentu ini harus kita tawarkan. Betul. Kita tawarkan kepada pihak investor. Nah, Oke. pemikiran-pemikiran seperti inilah salah satu. Yang rencana Abang Ya, ke depan, Bang, ya. Ya istilahnya bukan rencana, istilahnya itu kan pemikiran saya. Pemikiran. Pemikiran saya ke depan. Artinya bagian yang harus dicapai, Bang, ya. Ya. Begitu ya. Nah itu kan saya membayangkan seperti itu. Demikian halnya mungkin kita melihat Kerinci ini sektor pertanian. Orang bilang tuh kalau Kerinci itu diistilahkan apa ya, saya dah istilah itu entah dari mana yang memulai, tapi setidak-tidaknya orang bilang Kerinci ada sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Artinya begitu suburnya. Nah begitu suburnya tanah di Kerinci itu, saya pernah bercerita dengan apa namanya salah satu teman. Iya, Bang. Dia bilang begini, Bang, di Kerinci ini kalau kita bilang untuk apa sektor pertanian padi sebenarnya kurang menarik kalau itu menjadikan tumpuan kita untuk swasembada katanya. Kalau untuk makan Kerinci ini udah berlimpah-limpah, nggak usah obsesi jadi daerah swasembada. Potensikan aja daerah pertanian kalau memang mau katakanlah dikombinasikan dengan namanya istilahnya diversifikasi ini memperbanyak katakanlah misalnya tanaman-tanaman yang bernilai. Misalnya kita tanam jeruk, sekarang kan sudah mulai nih, orang nanam Jeruk gerga, bukan? Gerga. Seperti gerga ya. Ya ada jeruk madu. Madu. Akan tinggi potensi itu sudah terbukti di daerah tentu, artinya semua daerah tempat bisa kita galakkan di semua wilayah. Iya, Bang. Mungkin nanti bisa mungkin katakanlah yang buah-buahan yang bernilai, manggis yang sudah punya primadona Kerinci, kemudian apalagi mungkin apa namanya pokat. Nah kan kita galakkan di spot-spot mungkin di klaster-klaster tertentu, kita galakkan untuk kapan perlu mungkin sebagian tanah-tanah lahan pertanian kalau memang itu layak untuk dijadikan tanaman-tanaman ditanami tanaman yang punya prospek nilai jualnya yang begitu bagus. Saya rasa nggak ada salahnya itu menjadi pemikiran ke depan. Jadi petani-petani itu lebih diberdayakan dengan penghasilan yang betul-betul punya nilai. Iya, Bang. Nah, kalau hanya tok padi, mungkin hanya tradisi yang selama ini berjalan. Nah, pola-pola seperti itu mestinya harus menjadi pemikiran bagi saya pribadi. Artinya apa yang tidak ada di Kerinci, Bang, ya? Ya, ya mungkin dari sektor unggulan-unggulan seperti itulah. Iya. Kita jadi.
Kalau sektor yang lain misalnya SDM manusia di Kerinci Luar biasa juga, Bang. luar biasa. Tinggal lagi mungkin apa namanya membangun estafet apa namanya kekompakan aja lagi. Semua sudah ada di Kabupaten Kerinci, Bang ya. Kalau boleh saya bilang, di Kerinci itu membangun pendidikan memang pemerintah sudah diamanahkan untuk membangun pendidikan tuh anggarannya 20% untuk dari APBD kan gitu semuanya menerapkan. Iya, Bang. Tapi setidak-tidaknya Kerinci ini diuntungkan pemerintah daerah itu nggak repot. Kalaupun katakanlah ada program untuk program pendidikan, paling-paling kita harus menyentuh pada masyarakat betul-betul yang tidak mampu atau mungkin yang punya disiplin ilmu nanti yang betul-betul kita butuhkan di daerah itu yang harus kita dorong. Kalau hanya masyarakat untuk katakanlah anak-anak muda Kerinci untuk melanjutkan kuliah, itu nggak heran kita. Tuh anak-anak Kerinci itu dari level kelas apapun strata orang tuanya sampai itu hampir pemikirannya mau menjadikan anaknya sarjana semua. Sudah bekerja pun dia mau kuliah sendiri. Sudah kerja di pemerintah dia pun mau kuliah sendiri, nggak merepotkan pemerintah. Betul, Bang. Asal diberikan izin aja. Itu begitu antusiasnya. Nah, itu suatu nilai yang sudah kita miliki. Iya, Bang. Jauh beda dengan daerah lain tuh kalau dia mau sekolah itu kalau ada dibelanjakan ya, bukan saya katakanlah menggeneralisasikan semua, tapi setidak-tidaknya kalau kita bandingkan itu sudah ada apa namanya nilai yang tertanam di masyarakat kita itu bahwa sekolah anak sampai jenjang ke perguruan tinggi itu sudah menjadikan apa namanya suatu membentukkan semangat bagi orang tua untuk mendidik anak. Nah itu tentu kembali kepada ke depan tantangannya ya tenaga kerja ya gimana itu wajar saja lah. Iya, Bang. Penting kita pendidikan dulu. Pendidikan ya. Sektor pertanian tadi sudah, pendidikan juga Abang all out. Ini luar biasa ini, Bang. Tapi Bang, ngomong-ngomong Bang, Kerinci ini kan Bang, mohon maaf di tanda kutip Bang ya, identik sering bergejolak terhadap konflik sosial Bang. Iya. Itu Abang besok kalau jadi bupati gimana menghadapinya Bang? Wah, ini ceritanya bupati terus ini. Nggak apa-apa Bang. Ini karena mohon maaf Bang, banyak bupati-bupati terdahulu Bang, sebelumnya Bang. Sampai hari ini kok masih terjadi juga itu Bang, belum ada yang bisa menangani konflik sosial yang seperti yang terjadi yang sekarang ini Bang ya. Mungkin masalah lahan atau apa, mungkin kadang-kadang kita nggak ngerti. Terus terjadi Bang di pemberitaan itu Bang. Ini Kerinci Bang yang kemana-mana ini Bang beritanya Bang. Iya. Ini salah satu tantangan Abang, Bang kira-kira Bang. Apa sikap Abang ke depan Bang menghadapi situasi-situasi tersebut Bang? Nah menjawab hal seperti ini sebenarnya ini complicated ya, komplit sekali. Iya Bang. Tapi setidak-tidaknya ini ada beberapa hal yang menjadi persoalan. Pertama masalah mungkin di Kerinci ini apa nama itu dianugerahkan dengan bermacam-macam budaya, walaupun budayanya sama, tapi setiap desa maupun setiap wilayah itu punya karakteristik tersendiri. Bahasanya saja. Iya beda Bang dari ada yang saya sendiri ya. Kalau teman di daerah-daerah tertentu dibawa bahasa dia sendiri, kita nggak ngerti. ada kita nggak ngerti. Nah, padahal daerahnya kecil. Kalau di Jawa, orang Jawa Barat, orang Jawa Timur, Jawa Tengah, ketemunya masih ada bahasa pengantarnya. Kalau Kerinci itu kalau dibawa bersama kampungnya betul, ada daerah-daerah tertentu ada yang tidak ngerti. Nah tadi terkait masalah katakanlah konflik sosial. Terjadinya ya ini memang saya bilang tadi memang butuh banyak hal. Iya Bang. Pertama dari segi katakanlah bagaimana peran adatnya, bagaimana peran ulamanya. Peran adat, peran ulama ya. Kemudian betul sekali Bang. Katakanlah pendidikan karakter yang harus ditumbuhkan. Kemudian betul ada Bang. juga mungkin yang selama ini pengaruh teknologi. Betul. Pengaruh segala macam mau diinikan semua kan, mau dibawa ke alam nyata. Iya Bang ya. Nah ini mestinya harus betul-betul dicarikan akar persoalannya. Tapi setidak-tidaknya tadi konflik-konflik sosial ini banyak hal. Bisa jadi alamnya itu mungkin yang semakin banyaknya mungkin anak muda yang mungkin punya pengetahuan, mungkin tempat melampiaskan di mana kelanjutan dia untuk beraktivitas mungkin tidak tersalurkan. Atau mungkin anak-anak muda yang selama ini kurang kurang dilakukan pembinaan secara karakter, mungkin ini menjadi juga tantangan bagi masyarakat kita. Tapi ini komplit sekali untuk dijadikan suatu bentuk untuk dirumuskan bersama lah. Harus dirumuskan kembali itu Bang ya. Setidak-tidaknya akar-akar persoalan yang
selama ini menjadi apa namanya, menjadi hal yang kadang-kadang memalukan juga nih. Tanda kutip lah bang ya, Kutip, memalukan ya. juga bagi kita. Iya sampai sentral keluar bang, ribut kayak persoalan lahan lagi. Padahal baru selesai kemarin di sana udah terjadi lagi Iya. ribut. Gitu bang yang sering Iya. terjadi bang. Masalah adat mesti kita ini kan lagi, kita istilahnya kita, ya mungkin orang-orang yang punya kompetensi lah. Iya bang, iya. Kalau kita berbicara terlalu jauh lah, adat ini kan tidak kompetensi kita untuk ini, nanti jadi melebar kemana-mana nanti. Tapi setidak-tidaknya harapan-harapan seperti itu menjadikan satu bentuk ada pemikiran bersama lah untuk. Namun tetap itu akan menjadi prioritas juga kan bang untuk Iyalah, menghadapi itu bang apapun ya. saat ini pun kita juga prihatin juga apapun. Yang terjadi ya bang ya. Betul bang. Baik bang, waktu kita udah cukup lumayan ini bang Oh iya. untuk menyikapi. Ini untuk di ujung cerita kita bang. Minum dulu nih. Kita minum bang. Tentu ada pesan-pesan yang ingin abang sampaikan bang. Untuk rakyat khususnya Kabupaten Kerinci bang. Kira-kira baik hari ini abang menjadi DPR. Hingga mungkin Tuhan merestui abang menjadi Bupati Kabupaten Kerinci bang. Ya kan? Tentu ada sesuatu yang mungkin abang sampaikan. Apa kira-kira bang? Ya pertama tadi yang pemikiran kita Kerinci ini kan apa namanya, ke depan ini apapun ya tentu kita berharap apa namanya potensi-potensi yang ada tadi kita maksimalkan untuk ini. Kalau persoalan-persoalan pasti banyak. Iya bang. Kalau dibilang persoalan pasti semua sektor ada persoalan. Siap bang. Tapi setidak-tidaknya ada skala prioritas yang menjadi apa namanya potensi yang harus kita gali, kita perkuat, dan tantangan-tantangan ke depan yang mestinya harus kita pikirkan. Jadi itu sebagian besar tanah TNKS, hampir separuh wilayah Kabupaten Kerinci TNKS. Iya bang. Nah, tentu kita berharap ke depan ini bagaimana kita apa namanya menyentuh apa namanya minimal kita melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, kehutanan, TNKS, mungkin dunia. Dengan dilarangnya mungkin beberapa wilayah untuk dijadikan kawasan untuk digarap, tentu ini harus ada kompensasi. Jangan hanya sekedar dijadikan simbolistik apa namanya jargon Kerinci ini adalah sebagai daerah sebagai suplai oksigen untuk dunia katanya, tapi masyarakat sendiri tidak diperhatikan dari dampak kompensasi itu sendiri, kan itu suatu bentuk tantangan ke depan. Belum lagi masalah mungkin masalah yang selama ini sering terjadi, masalah banjir mungkin itu yang mestinya harus kita jadikan apa namanya ada kerjasama lintas sektoral lah. Bagaimana kita misalnya di daerah-daerah aliran sungai itu muaranya mungkin harus ada perhatian dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat yang harus kita dorong, dan pemerintah daerah Sungai Penuh dan kabupaten bisa bekerja sama Iya bang. untuk menangani dampak-dampak yang seperti itu. Tentu ini multisektor juga persoalan ini. Pertama masalah pemukiman yang mungkin sudah banyak apa namanya saluran yang mempet ya, yang Ya, tersumbat ya. tersumbat dia bang. Nah, mungkin ada yang permukaan tanah yang mungkin sudah banyak di apa namanya yang tidak menyerap lagi ini, sudah banyak beton-beton. Ya, mungkin ini yang tanpa kita sadari ke depan. Belum lagi hutan-hutan yang sudah kritis, sudah gundul. Ya artinya ke depan ini harus kita betul-betul menjadi perhatian. Masyarakat silakan bertani, tapi jangan sampai katakanlah menjadikan lahan itu lahan kritis. Iya bang. Setidaknya tanaman-tanaman yang sifatnya untuk katakanlah untuk menyerap air itu masih bisa menahan laju cepatnya air langsung ke muara sungai. Sama ini kan begitu kondisi yang terjadi saat ini, hujan yang begitu cepat, banjir yang begitu cepat, tapi cepat lagi surutnya, tapi resikonya tetap sama. Masyarakat rumahnya terendam 5 menit dengan 5 jam itu sama aja. Iya bang ya. Nah ini persoalan-persoalan yang menjadi harus sinergi kita untuk apa namanya melihat persoalan-persoalan seperti ini. Nah itu mungkin yang apa namanya antara tantangan-tantangan kita ke depan. Baik bang. Artinya kalau untuk rakyatnya apa nih? Ada pesan-pesan untuk rakyatnya? Ya masyarakat kita sudah cerdas. Kalau ke depan apapun nanti karena apapun tadi kan karena Bung Idris tadi kan ceritanya banyak ke politik ini. Enggak apa bang, Nah, karena momennya bang, kebetulan. Kan udah masuk tahapan ini bang. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau istilahnya ke depan ini yang pertama, saya yakin masyarakat sudah cerdas. Iya bang ya. Karakter-karakter masyarakat kita sudah bisa menilai. Kita nggak bisa lagi terlena sekarang. Oh si A ini mungkin apa namanya
regenerasi dari orang hebat, tapi nggak bisa lagi seperti itu. Betul Bang, betul Bang. Oh, si B ini mungkin hanya di tataran apa namanya penampilannya oke, teorinya bagus, tapi kan di implementasinya juga nggak bisa dijadikan apa namanya Acuan. belum acuan, belum terbukti. Belum terbukti masalahnya. Ya, betul. Nah, makanya ke depan itu ya, pertama kita berharap itu yang Kerinci apa namanya harus kita bisa memetakan lah, minimal tahu betul persoalannya dan ada kita tidak apa namanya tidak terlena dengan katakanlah dengan ini dari mana. Yang namanya takdir usaha ke depan, kalau memang siapapun yang katakanlah di apa namanya dipercaya masyarakat, tentu mereka sudah punya penilaian sendiri. Mengalir saja. Mengalir saja. Itu dia pemirsa, hari ini saya dengan Bang Edward ya, yang dikenal dengan Bang Edward Kerinci pastinya. Bang Boy Edward, atau disingkat aja lah Abang Boy Kerinci. Atau arah baru Kerinci yang pasti dikenal. Kita nantikan saja teman-teman, mungkin 2024 memang Bang sudah masuk ranahnya, kita sudah berbicara politik Bang. Kenapa saya singgung tadi? Karena tahapan sudah dimulai Bang. Baik itu tahapan pileknya seperti itu Bang ya kan. Ya, alhamdulillah Bang, hari ini saya cukup puas dengan Abang. Ada beberapa hal yang menarik tadi Bang dari perbincangan kita. Tentu ini menjadi sebuah kesimpulan dan menjadi edukasi lah Bang buat masyarakat umum dan khususnya buat Kabupaten Kerinci Bang. Ini sangat luar biasa Bang. Terima kasih waktunya ini Bang Edward ya. Selamat sore. Sampai jumpa kembali nih Bang. Terima kasih.